Ini hit. Udah siap? Udah. Oke. Udah. Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng vlog kita di diskusi apa sih? Itu. Nah, itu. Kita dari kelas EL 4503. Perkenalkan, saya Faisal Dharma Putra. Saya Ibnu Fadayun. Saya Rizky Adianto. Saya Adisa Putri dan saya Wikayati Mima. Nah, pada video kali ini nih kita bakal ngebahas tentang yang lagi rame banget sekarang. Kalian tahu gak sih tren yang lagi rame sekarang? Apa tuh, Cong? Tentang ChatGPT. Oh, Ya, ChatGPT. otomatis itu ya. Iya, iya. Jadi gue pengen ngajak kalian ngobrol aja. Kalian tuh pro apa kontra sih sama adanya ChatGPT ini? Kayak ya kan setiap hal di dunia ini kan ada pro kontranya kan. Iya. Jadi nggak semua orang kayak ada terobosan baru tuh semua orang suka kan, nggak mungkin gitu kan. Ada yang nggak suka gitu ya. Iya. Cong? Oke. Coba deh, gimana menurut kalian? Oke, jadi aku sendiri ya itu bisa setuju bisa enggak juga sih. Soalnya yang pertama buat setujunya, jadi mempermudah kita buat ngelakuin sesuatu. Misal kita mau bikin pesan apa ya, nah itu bisa kita pakai ChatGPT. Buat kontranya, kita jadi malas. Malas kenapa? Karena kita cuma tinggal ngeliatin chat itu kan, ChatGPT itu. Oke, nggak perlu mikir lagi. Mungkin itu sih. Kalau dari mbak-mbak yang cantik ini, Kalau aku sih, aku pro karena itu tuh kan lebih efisien. Terus misalnya nih kita udah, misalnya kita dikasih tugas, terus kita udah ngetik kan nggak semua. Kadang tuh kita bikin kata-kata dalam satu paragraf tuh ada yang diksinya kurang tepat gitu-gitu. Nah kalau di paraphrase sama ChatGPT tuh jadi lebih bagus aja gitu kata-kata di paragraf ya. Terus kayak jadi berkesinambungan, bridgingnya dari satu kalimat ke satu kalimatnya yang lain gitu. Tapi ya menurut gue nih, kalau misalkan konteksnya tentang tugas, gue udah kurang setuju. Gue lebih condong ke kontra tentang ChatGPT ini kalau buat ngebantu kita ngerjain tugas. Kan dosen-dosen kan ada banyak ya, kita tahu lah dosen-dosen tuh pada ngecek tugas kita. Kalau misalkan kita pakai bahasa yang terlalu tinggi, kalau yang kayak ChatGPT itu, ntar takutnya dosen tuh ngira, oh beneran nih mahasiswa kepikiran sampai segitunya banget tentang tugas ini. Karena kan kalau misalkan ChatGPT itu kan, ya kalau misalkan kita pakai cuma buat kopas kan cuma ambil, taruh, nggak kita baca lagi kan. Ya tergantung sih, kalau misalkan kita punya banyak waktu buat ngebaca ulang, Baca sih, baca. nah Tapi gitu. nggak semua mahasiswa tuh Iya. ngelakuin itu nih. Kita kopas dari ChatGPT, misal 2 atau 3 paragraf, terus kita masukin ke Word atau teks yang tempat teks yang kita inginkan. Nah, nggak mungkin 3 paragraf itu dibaca semua gitu. Kalau dari kopas dari ChatGPT. Kita kan punya banyak waktu luang Nah, nih. benar. Kita lebih mentingin buat. Ada yang setuju nggak? Ada yang pro nggak tentang ChatGPT ini? Kalau aku sih cenderung ke pro ya, soalnya kalau menurutku tuh ChatGPT itu dibuat ya karena untuk apa ya, sebagai sebuah perwujudan kemajuan dalam teknologi gitu loh, menggunakan teknologi AI. Nah, menurutku tuh yang harus adaptif itu adalah sumber daya manusianya. Itu kayak kalau aku analogikan kayak misalnya kalkulator aja deh gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kita pengen membuat sesuatu kayak gitu kan, aslinya kita harus mikir sendiri gitu. Terus dengan adanya ChatGPT itu kan dapat membantu gitulah ya, kita tinggal nulisin apa kayak Word atau perintah apa atau apa yang kita mau tanyain. Nah itu tuh menurutku kayak kalkulator gitu loh. Itu tuh ChatGPT itu adalah sebuah alat, jadi sebenarnya tuh apa ya, otaknya tuh dari kita. Karena kayak misalnya kita mau pakai kalkulator tapi kita nggak tahu instruksi apa yang apa kita masukin ke dalam kalkulator, itu juga hasilnya nggak bagus gitu loh. Jadi menurutku ChatGPT itu sebagai kayak alat pembantu. Tapi kalau misalnya si orang ini, si user ini nggak tahu apa yang mau dia masukin ke ChatGPT-nya, juga menurutku sama aja sih, maksudnya kayak nggak terlalu bantu gitu. Jadi menurutku yang aku pro karena itu apa ya, sebuah teknologi yang terbaru, terus habis itu membantu orang, dan menurutku itu tergantung SDM-nya. Jadi dia harus
adaptif juga sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita gunain ChatGPT nih, nah itu juga ada beberapa pihak yang dirugikan. Misal contoh kecilnya ada si A ini seorang asisten dosen dari dosen IT atau tentang pengkodingan lah. Nah di situ ngasih tugas ke asdosnya, nah asdosnya ngasih tugas ke mahasiswa, disuruh ngoding sesuatu. Nah dari situ pun bisa asisten dosen ini bisa terancam loh, ya nggak sih Cel? Buat dipecat jadi asdos karena ya dari dosennya sendiri bisa memberikan tugas langsung ke mahasiswanya, sehingga mahasiswa langsung bisa mencari jawaban itu di ChatGPT gitu. Itu contoh kecil di kalangan mahasiswa ya. Nah itu belum lagi ke ranah pekerjaan ya. Nah jadi programmer luar, nah itu bakal terancam buat ChatGPT ini di dalam persoalan pengkodingan. Nah itu belum persoalan yang lain gitu menurutku. Tapi ya ngomong-ngomong tentang mempermudah tadi kan udah disinggung nih. Ntar tuh kita bakal jadi ketergantungan banget nggak sih? Kayak apa-apa nih. Contoh, orang kan dulu pas internet belum rame di Indonesia kan orang apa-apa nyari tugas, jawaban gitu lewat buku ya. Iya. Semenjak internet rame di Indonesia, orang tinggal nyari Google, nyari Kopas. Apalagi sekarang ChatGPT. Dengan adanya kecerdasan buatan yang ditaruh itu, ntar kita bakal lebih ngandelin itu buat menuhin nilai nggak sih dibanding menuhin pengetahuan kita? Nah, atau ada yang bisa ngebantah? Nah itu dapat membuat mahasiswa mengalami kemunduran ya Zel ya. Nah kemunduran. Nah, kapan mahasiswa TEL itu bakal maju kalau kita tuh hari-hari menggunakan ChatGPT terus tidak dengan pikiran kita sendiri gitu. Misalnya ada tugas ini itu langsung buka ChatGPT, bukan buka LMS. Nah gitu. Tetap buka LMS buat ngumpulin. Iya buat ngumpulin sama doang. lihat soalnya kan. Nah. Buka. Nggak mungkin nih kita ChatGPT tapi nggak tahu soalnya. Nah bener. Tapi buat kemajuan teknologi juga kita perlu juga buat perkembangan kedepannya kan. Kan kedepannya kebanyakan kecerdasan buatan ya, kayak teknologi terbaru. Nah mungkin itu sih. Nah ngomong-ngomong tentang Bukan. tadi kan si Benny nyinggung tentang kayak lapangan pekerjaan, mungkin ada beberapa job yang bakal Tergantikan. tergantikan gitu. Nah kalau menurutku tuh ya dengan adanya teknologi itu sebenarnya emang yang mengharuskan manusia untuk beradaptasi gitu. Karena mungkin di zaman dulu juga mungkin ada beberapa pekerjaan yang konvensional dan sekarang udah digantikan oleh teknologi gitu. Walaupun nggak kayak 100%, cuma kayak kebanyakan itu sekarang tuh manusia sebagai pengontrolnya gitu. Jadi menurutku itu mungkin lebih ke revolusi berevolusi gitu loh pekerjaannya, tetapi sebenarnya tetap masih membutuhkan manusia juga gitu kalau menurutku tuh. Jadi ya ini sih, itu adalah pentingnya beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada, karena kemajuan teknologi yang ada itu nggak mungkin istilahnya tidak mungkin bisa dihindari. Nah itu maksudnya susah banget namanya itu. Jadi tapi kalau misalnya di bidang pendidikan sih emang mungkin aku sedikit setuju ya dengan kalian kayak ya karena kalau misalnya kita lagi belajar itu harusnya kayak lebih maksimal kalau misalnya kita ngerjain sendiri atau apa gitu ya, karena kita dalam tahap belajar belum dalam tahap kayak pekerjaan atau apa gitu. Cuma kalau menurutku sih ChatGPT ini kalau sangat membantu ini kayak sebagai sumber informasi gitu loh. Soalnya kadang kita kayak pengen nyari apa tapi di Google tuh kayak belum nemu. Sedangkan kalau di ChatGPT itu kalau menurutku udah kayak ringkasan, atau bukan ringkasan sih, tapi kayak udah to the point banget nih. Sedangkan kalau di Google sendiri kita harus kayak nyari beberapa tuh kayak artikel gitu. blogspot atau Iya. misalnya Wikipedia gitu-gitu. Kadang itu kayak belum yang kita mau gitu loh. Tapi kan kita dari tadi terlalu terfokus sama bagian pendidikan atau ke lapangan pekerjaan. Iya. Kalian tuh pernah pakai ChatGPT itu buat hal-hal lain nggak sih? Misalkan cari obat apa nih kalau misalkan ada gejala ini atau apa gitu. Kalian pernah pakai buat hal lain nggak ChatGPT ini? Pernah iseng ini sih, nyari kayak resep masakan gitu. Resep Resep masakan. masakan ya. Resep masakan gitu. Boleh.
juga iseng Kepo aja aja, gitu iseng ya aja. kepo aja Aja. gitu. Terus apa yang iseng-iseng lainnya nggak pernah? Enggak saya. Kan kalian kan sering menggunakan ChatGPT nih. Nah, sedangkan kan kami kan Enggak sering juga maksudnya. nggak pernah. Nah, itu kan maksudnya Iya. buat yang sering nih biasanya kalian tuh mencari apa gitu kan di ChatGPT itu selain buat tugas kampus, terus buat PTA, iya atau PTA, lain-lain. apa tutor memasak, Tutor memasak. tutor batal puasa. Iya Ya, Kayaknya nggak bisa Terus Tapi ChatGPT itu ada kekurangannya juga, kayak misalnya kalau kita nyari data penelitian kayak gitu, itu tuh tetap gak Nggak bisa. Jadi kita harus cari jurnal-jurnal yang kayak dari Google Scholar, tetap kayak gitu. menurut kalian nih tren pemakaian ChatGPT ini bakal lama nggak sih? Kan ada beberapa juga ya tren yang cuma sebentar doang, kayak apa ya, contoh tren yang cuma sebentar doang? kayak Nah. Brandly gitu gak sih Ih, Hah? Brainly. Boleh itu. Brainly. tapi sekarang udah menurut ada. menurut kalian nih ChatGPT kan tadi memudahkan banget, kita pengen ngeliat yang sampai ke depan banget ntar gimana mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Menurut kalian ChatGPT ini masih relevan nggak sih 5 tahun ke depan? Kalau menurutku sih masih relevan karena kayak malah semakin dikembangkan gak sih? Kayak aku pernah baca kayak malah ChatGPT itu bekerja sama dengan apa Microsoft gitu. Gak tahu sih. Kayak mungkin bakal Lebih dikembangkan berkembang lagi, gitu. iya. Buat 5 tahun ke depan. Atau mungkin kayak misalnya tools apa gitu bukan di ChatGPT-nya sih, tapi mungkin kayak masuk ke aplikasi atau software apa yang apa ya, yang memakai AI gitu, yang kerja sama ChatGPT gitu. Kayak misalnya kalau di Notion tuh juga ada AI yang buat ngetik gitu loh. Jadi kayak misalnya kita ngetik apa tuh nanti ke bawahnya bisa juga gitu. Jadi menurutku sih bakal ini sebenarnya bukan ChatGPT-nya, lebih ke AI-nya mungkin ya. Iya. Udah apa notice tentang AI. Jadi kalian tahu gak sih ada apa aja selain ChatGPT ini yang serupa gitu? Kayak dulu Ada. misalkan kita kan gabut nih, kalian ini nggak pernah main SimSimi nggak? Oh, itu kan Simi pernah. kurang lebih kan sama ya, kita ngechat apa, balas Iya, apa, langsung dibalas. apa, kan ada ya gitu. Kalau Iya. selain ChatGPT itu sekarang ada apa aja sih? Mungkin Ada sebenarnya perkembangan tuh yang dari produk dari Google, terus kemudian yang terbaru nih kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh ada dari Cina tuh. Nah itu bakal menjadi saingan dari ChatGPT. Itu apa tuh? Nah itu saya lupa namanya apa, pokoknya ada pernah lihat dari produk dari Cina itu bakal ada saingannya dari ChatGPT. Nah kalau ada yang tahu komen di bawah ya. Nah, Oke. di bawah ya. Iya. Oke, bahasa apa nih kita? siapa lagi nih? Terus nih dari kalian buat kedepannya tetap mau dari yang kontra dulu nih, kedepannya pengen pakai nggak atau buat Sebenarnya sih dari Ical dulu. dari gue dulu ya. Paling gue bakal pakai sesekali kalau yang udah butuh banget nih, kayak lagi butuh info sesuatu banget nih. Tapi di mana-mana nggak nemu, di Google nggak nemu, di referensi lain nggak nemu, mungkin pengen nyoba ke itu sesekali. kali Kita ya. mungkin nyari buat hal-hal lain selain dari buat pendidikan itu. Lu gimana? Kalau menurutku ya sama kayak Ical, tetap menggunakan sewajarnya. Nah, maksudnya nggak semua hal yang harus kita ketahui itu lewat ChatGPT. Jadi kita harus tetap mengasah otak kita dengan pemikiran kita sendiri. Nah, itu misal ada tugas dari dosen SOE misal, silakan kalian membuat ledger diagram. Masa iya kita menggunakan ChatGPT? Ya sebenarnya memungkinkan juga, tapi ada baiknya kita berpikir sendiri. Kita di situ ada tuh misal namanya brainstorming. Nah, itu mengasah otak kita ketika memikirkan suatu jawaban. Nah, itu juga dampaknya sangat baik juga buat kedepannya gitu. Kita jadi gak malas-malasan, kita nggak jadi tipsen ketika di kampus, terus kita menjadi lebih pintar lagi gitu kedepannya. Bah, yang terakhir Apa tuh Sal? ada obrolan-obrolan kayak gini. Iya. Kan kalau misalkan cari ChatGPT jawaban kita apa, cuma Ngetik ngetik terus Iya. keluar keluar hasilnya, kita Misal- langsung
kita jadi nggak diskusi Iya. sama Iya. yang lain. Nah. Misalkan kita lagi kepo banget ya sama sesuatu, terus kita tahu nih orang ini kayaknya tahu nih, kan kita Kita bisa- datang nyamperin terus ngajak ngobrol, kan jadi ada solidnya nambah. Ada nah interaksinya. Kalau Ada pak interaksi. kalau pakai ChatGPT kan misalnya ada tugas stadium zero kayak gini, Iya. tinggal lihat ChatGPT dampak negatif positif dari Nah. ChatGPT. Nah, itu Nah, sangat itu tidak sangat tidak etis, etis, sangat tidak ironis. membangun kesulitan dari kita semua. Iya. Gitu. Sama kita apa, Cal? Ah, Kita ya. Oke, itu lanjut kemudian Dari Mbak cantik buat Kalau kedepannya. aku tergantung sih, kalau misalnya informasi yang aku butuhin nggak ada di mana-mana, nggak nemu juga referensinya, ya aku pakai ChatGPT. Dari Kalau Martin juga sama. ya kalau misalnya kita ada tugas terus kayak bingung apa ya, apa yang mau ditulis atau gagasan yang bukan gagasan utama sih, kayak pokok-pokok apa yang mau kita jawab gitu tuh, menurutku kalau misalnya udah mentok banget, tanya temen nggak nemu atau apa, ya mungkin lebih efektif pakai ChatGPT. Jadi kayak misalnya kita baca aja kayak pokok-pokoknya, terus nanti kita bisa nulis ulang gitu. Oke, itu jawaban dari keduanya ya. Berarti dapat disimpulin kalau keduanya tetap masih pakai tapi sesuai keperluan. Oke. Dan juga masih ada plus minus yang lain juga. Oke, langsung aja Jal. Udah kali ya? Kalian masih ada yang pengen dibahas lagi nggak nih tentang ini? Kalau kan kita keburu telat kelas nih. Iya, ada kelas SOI soalnya. Kau kelas apa? Hah? Telemetri. Kelas telemetri. Kalau nggak ada kelas, Sal, ambil Kalau nggak maghrib ada- sekalian ngabuburit. Iya. Sekalian ngabuburit. sampai Sampai ada tutorial masak juga nanti kita. Nah. Udah, ya berangkat ya. Yuk. Iya. Makasih ya udah dengerin sedikit cuitan dari kita lah. Kalau ada salah kata tadi dimaafin aja ya, kan ya asal kalau ngomong-ngomong kayak gini kan suka kelewatan. Yaudah, makasih. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Foto nggak? Udah nih. Tas gue mana, Ben?